dipersembahkan oleh Kembali di Prime Time News, pemirsa, saya akan langsung ke Mas Yoga terkait dengan tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Ahok sudah menyatakan itu bubarin aja BKSP. Pak Aher kemudian juga mengaku kesulitan untuk berkoordinasi, pusat aja dia yang ngambil. Ya, saya juga sepakat ini. Sebenarnya ini juga lebih dari 10 tahun terakhir ini kita melihat BKSP tidak bekerja secara optimal karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tata ruang di masing-masing wilayah tanpa ada tindakan tegas dan terlihat sekali tidak ada koordinasi yang baik ya. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah diambil alih dan kemudian diserahkan, dan kementerian yang paling tepat adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Karena kita bicara soal teknis ini. Nah, di sini, tapi saya minta ada pembagian tugas yang jelas. Kementerian Pusat, PU Pusat apa, Provinsi apa, Kota Kabupaten sudah ada belum apa. sih sekarang? Secara tekstil kan belum ada. Nah, ini yang perlu nanti ditawarkan kepada Pak Wamen PU. Contoh nih umpamanya, kalau kita bicara soal provinsi, di mana pusat bertanggung jawab. Bagaimana mensinergikan seluruh rencana tata ruang wilayah antar provinsi dan juga antar kota kabupaten. Karena dalam pengamatan kami, RT RW antar kota itu sama sekali tidak nyambung. Kota dan provinsi juga banyak sekali tidak nyambung. Ini kan harus diluruskan dulu. Jalan sendiri-sendiri kebijakannya supaya tidak terpisah. Kemudian membagikan tugas. Sungai, 13 sungai, pembagiannya pusat sama Provinsi DKI di mananya? Apakah badan sungai pusat, kemudian bantaran kali kiri? Tadi yang disampaikan begitu. Nah, itu harus diperjelas dulu. Kemudian situ sama waduk. Di Jabodetabek ada 200 situ waduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, ini juga harusnya kita nanti perjelas. DKI akan mengurusi berapa waduk situ umpamanya. Pusat berapa? Pusat berapa? Provinsi Jawa Barat dan Banten berapa? Dengan begitu sudah tidak ada lagi lempar tanggung jawab. Pak Anto, harapannya tidak ada lempar tanggung jawab. Kalau untuk koordinasi BKSP diharapkan bisa diambil pusat. Bisa tidak, Pak Anto? Pada dasarnya sekarang pemerintah pusat kan tentunya bertanggung jawab pada sistem nasional ya. Antara lain ada juga RT RW nasional, kemudian secara khusus untuk Jabodetabek itu kita ada peraturan presiden yang menetapkan rencana tata ruang kawasan Jabodetabek. Nah, ini tentunya sebagai payung yang kemudian diterjemahkan kepada tata ruang masing-masing provinsi maupun kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek ini sekarang ini kan penduduknya mendekati 30 juta. Ya, ini tata ruang yang tentunya sudah mengarahkan ada pola ruang, ada struktur ruang ya. Termasuk diantaranya tentunya adalah langkah-langkah penanganan infrastruktur untuk pengendalian daya rusak ya, air gitu. Nah, ini tentunya diterjemahkan di masing-masing ya. Untuk pemerintah DKI Jakarta sekarang ini kan sudah menerbitkan rencana detail tata ruang. Nah, untuk lebih efektif tentunya rencana detail tadi sebagai pengendalian untuk zonasinya ya. Jadi misalnya dengan izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Jadi Mbak Putri ya, intinya yang sifatnya lintas provinsi ditangani pusat ya. Yang sifatnya lebih lokal, misalnya dari hujan di DKI Jakarta ditangani oleh pemerintah DKI. Dan ini sudah terbagi habis. Jadi sungainya maupun tadi waduk maupun juga kanal yang kita bangun itu sudah jelas mana yang menjadi kewenangan dan ditangani oleh pusat, mana yang ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta dan kota maupun kabupaten yang lain. Iya, Pak Aher sudah pernah belum sih sebenarnya duduk bareng Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan juga bupati-bupatinya, ada Kementerian PU-nya, ngobrol jelas yang ini bikin ini, yang ini bikin ini. Pernah belum sih Pak Aher? Kalau sampai pada rapat bersama itu semenjak BKSP ada di zaman Pak Fauzi Bowo sudah kita lakukan hal yang seperti itu. Sudah duduk bersama. Sudah duduk bersama. Iya, hasilnya? Masalahnya adalah hasilnya kita tidak bisa merumuskan siapa bertanggung jawab atas siapa. Nah, itu dia kesulitannya di mana Pak Aher? Sulit karena ini dipimpin oleh jabatan yang setara. Umpamanya saya pada bulan Desember yang lalu mengundang Gubernur Banten,
mengundang juga Gubernur DKI Jakarta untuk rapat bersama-sama. Yang hadir adalah para asistennya. Itu persoalannya diantaranya. Nah, kemudian seharusnya kan kita ketika sudah merumuskan, kan ada staf kita masing-masing. Betul. Di DKSP itu ada staf masing-masing provinsi di situ. Merumuskan apa kerjasama yang dilakukan. Nah, ketika rumusan para staf kita sangat bagus, masuk ke sidang paripurna PKSP, ini yang kemudian kita sudah menyepakati. Oleh karena itu, supaya lembaga ini bisa berwibawa, saya kira kita sepakat harus ada semacam perpres yang memutuskan seperti apakah kelembagaan yang memayungi urusan Sungai Citarum dan sungai-sungai yang lainnya, yang kemudian sungai tersebut mengalir antar provinsi yang menjadi milik pusat. Dan kemudian di situ betul sebagaimana pengamat tadi Pak Yoga ya tadi mengatakan bahwa kawasan hulu siapa yang bertugas, apa persoalannya, kemudian siapa bertugas atas apa. Kawasan hulu kan konservasi kan harus kita lakukan. Itu belum dilakukan Pak, pembagian itu Pak Aher. Sudah dilakukan, tapi kan belum optimal saat ini. Belum optimal karena follow up-nya tidak ada ya. Ya, konservasi itu tidak bisa dirasakan minggu depan. Konservasi itu dirasakan 10 tahun yang akan datang. Baik. Tapi kalau kita nanam pohon, kemudian pohonnya gede-gede dulu kan 10 tahun ke depan baru dirasakan. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting juga, sebenarnya saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Di bagian tengah juga tidak kalah penting karena banyak embung-embung atau situ-situ yang secara kewenangan masih di bawah pusat. Saya kira perlu dibagi juga nanti mana kewenangan pusat, mana kewenangan Jawa Barat, dan kemudian ketika kita mau menyelesaikan, memfungsikan kembali situ-situ tersebut, ya nanti anggarannya seperti apa kita rumuskan bersama-sama. Jangan lupa di kawasan hilir juga tidak sedikit persoalan kita, sebab semakin ke hilir layaknya sebuah sungai harus semakin luas kan. Oke, hilir DKI Jakarta ya Pak? Iya betul. Ini juga masalah yang tidak kalah pentingnya. Coba bandingkan luas Sungai Ciliwung di Kampung Melayu. Saya apa Kampung Melayu karena rumah saya di situ. Luas atau lebar sungai di Kampung Melayu dengan di Kebun Raya Bogor. Masa iya di Kebun Raya Bogor lebih luas daripada di Kampung Melayu kan? Oke, baik. Padahal air semakin ke hilir semakin banyak. Jadi persoalan kita ada di kawasan hulu, di tengah dan di hilir. Oleh karena itu kita perlu duduk bersama-sama. Komandannya sepakat pemerintah pusat, komandan itu dalam hal ini kemudian membagi, menyelesaikan segala persoalan yang ada, kemudian membagi tugas siapa bertugas atas apa. Kita jeda dulu Pak Aher. Kita jeda dulu, baik, terima kasih. Sesaat lagi pemirsa, Prime Time News kembali. Dipersembahkan oleh